dari Bapak Bapak Wakakurikulum. Di sini waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Sohendro Purwanto. Silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Al Baitul Amin 02 Jember, Bapak Haji Mujaki Hidayat SAGMM, Bapak Ibu Wali kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D, Bapak Ibu Wali murid kelas 5 ABCD yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan tindak lanjut asesmen nasional. Bapak Ibu Wali murid kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang menjadi rencana tindak lanjut dari sekolah untuk mempersiapkan anak-anak kelas 5 dalam mengikuti asesmen nasional. Yes. Jadi asesmen kompetensi minimum itu bagian dari asesmen nasional, itu digunakan sebagai pengganti dari ujian nasional yang biasanya dilaksanakan di kelas 6. Seleksi nasional akan meliputi beberapa penilaian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, meliputi literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan. Kendi suaranya. Jadi asesmen kompetensi minimum atau AKM, ya. Jadi menggunakan kata minimum karena mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum itu nanti akan diukur. Jadi nanti ada 2 konten di dalam kurikulum nanti yang akan diukur. Yang pertama adalah numerasi, yang kedua adalah literasi. Jadi AKM untuk tahun ini, tahun 2020-2021, itu akan dilaksanakan di kelas 5 dengan menggunakan teknik sampling. Artinya, Bapak Ibu, nanti tidak semua siswa kelas 5 itu akan di asesmen. Jadi yang akan di asesmen nanti hanya 30 siswa di kelas 5. Siswa nanti ini akan dipilih secara acak. Bapak Ibu untuk unmute atau melakukan audio tidak mengganggu di. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi oke Bapak Ibu, jadi ada 3 komponen asesmen nasional, ada AKM nasional meliputi literasi dan numerasi. Nanti yang akan di AKM adalah siswa kelas 5 sebanyak 30 siswa yang akan dipilih secara acak oleh sistem. Yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter nanti ini melibatkan siswa. Aspek terpilihnya adalah 6 profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang melibatkan siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi respondennya ada 3, murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk murid itu literasi, numerasi, dan guru dan kepala sekolah survei lingkungan belajar. Itu literasi membaca dan numerasi, ya. Jadi nanti anak-anak di kelas 5 sudah dibuatkan program oleh sekolah
Nanti mulai bulan Januari kita akan membahas banyak soal-soal tentang literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca itu akan diampu oleh guru yang ada di kelas 5. Kelas 4 dan kelas 6. Jadi ada 3 level nanti akan membantu anak-anak kelas 5 untuk mempersiapkan literasi membaca. Begitu juga dengan kemampuan numerasi. Ya, Bapak Ibu. Jadi kemampuan numerasi itu merupakan kemampuan, nah ini Bapak Ibu nanti bisa membaca di sini, ya, berhubungan dengan menggunakan angka. Ya. Nah, untuk numerasi ini sendiri, selain kita menggunakan tenaga guru yang ada di sekolah, guru kelas 4, 5, dan 6, nanti akan bekerja sama untuk membantu siswi di kelas 5, kita juga nanti akan bekerja sama dengan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi komunitas nanti ini akan membantu kita dalam mempersiapkan numerasi siswa dan siswi kelas 5. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kemampuan numerasi Bapak Ibu, untuk kemampuan numerasi ini kita akan mencoba sebuah aplikasi nanti yang akan digunakan oleh anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, terutama anak kelas 4, 5, 6. Jadi aplikasi yang digunakan adalah Metific, Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan aplikasi Metific? Aplikasi ini berasal dari Australia dan sudah digunakan di berbagai negara. Nah, di dalam aplikasi Metific nanti ini, anak-anak akan belajar untuk mensimulasikan. Jadi mensimulasikan matematika melalui game. Kenapa simulasi itu penting? Nah, karena dengan mensimulasikan itu nanti 90% transfer pengetahuan itu nanti akan langsung didapatkan oleh anak-anak. Seperti Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada trial, ada uji coba menggunakan aplikasi Metific selama 1 bulan. Jadi nanti anak-anak bisa uji coba aplikasi Metific selama 1 bulan. Nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti Bapak Ibu akan kita kirimi cara untuk menginstal aplikasi Metific menggunakan handphone atau gawai, bisa juga menggunakan laptop atau di perangkat komputernya. Saya sarankan untuk menginstal di laptop. Jika tidak memiliki laptop, nanti baru bisa menggunakan gawai atau handphone. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti menginstal menggunakan gawai atau handphone, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengecek jenis game yang ada di HP anak-anak. Silakan nanti Bapak Ibu membuat perjanjian dengan anak-anak untuk memilih game 1 atau 2 game saja untuk yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Jadi tidak banyak aplikasi di HP-nya anak-anak, seperti itu. Kemudian nanti setelah uji coba menggunakan Metific selama 1 bulan, nanti di situ kita akan mendapatkan data tentang kemampuan diagnostik numerasi awal untuk anak-anak kelas 5. Nah, dari diagnostik nanti ini kita akan mulai memetakan kemampuan anak-anak berdasarkan level pencapaian matematika, supaya nanti persiapan AKF-nya itu bisa menjadi lebih maksimal. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti uji coba selama 1 bulan Metific, maka aplikasi nanti nggak bisa digunakan. Jika Bapak Ibu akan menggunakan, Bapak Ibu harus berlangganan. Karena ini sifatnya adalah aplikasi dari luar negeri. Saya sarankan mungkin Bapak Ibu yang memiliki rezeki lebih untuk berlangganan. Supaya apa? Supaya nanti kebiasaan main game anak-anak itu bisa tergantikan dengan bermain game matematika di Metific.
Karena nanti di permainan Metific juga, di Metific, nanti terdapat level-level yang harus dicapai oleh anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, ini langsung saya buka aja Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ingin berlangganan Bapak Ibu, itu langganan dalam setahun itu sekitar $18. Kalau kita rupiahkan itu mungkin sekitar 263.000. Kalau Bapak Ibu ingin berlangganan. Ini sifatnya tidak memaksa, tapi ini akan sangat membantu anak-anak dalam memahami konsep-konsep matematika. Seperti itu. Nanti juga akan saya kirimi contoh dari game Metific yang ada di handphone Bapak Ibu, seperti itu. Yeah. Setelah nanti Bapak Ibu menginstal aplikasi Metific di gawai atau handphone dan di laptop, nanti kita akan kirimi cara login masing-masing siswa di game Metific. Tiap siswa nanti akan kita kirimi cara password untuk loginnya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah ini hanya berlaku untuk 1 bulan gratisnya. Nanti setelah 1 bulan itu harus berlangganan. Yang ingin berlangganan nanti akan kita arahkan langsung kepada pihak yang memiliki akses untuk Metific. Karena sekolah tidak memiliki akses untuk aplikasi Metific. Jadi nanti ada pihak yang bertanggung jawab nanti langsung dari Jakarta kalau kita ingin berlangganan Metific. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tekankan lagi Bapak Ibu. Jadi bentuk soal AKM itu akan seperti ini Bapak Ibu. Hanya 1 jawaban benar atau nanti ada beberapa jawaban benar yang lebih dari 1. Untuk pilihan ganda. Nanti ada kegiatan menjodohkan, ada isian singkat. Jadi bentuk soal AKM itu lebih bervariasi daripada soal ujian nasional. Seperti itu, nggih. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kisi-kisi soal yang akan digunakan ketika nanti kita akan melakukan AKM di numerasi dan literasi. Jadi ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, nanti pemahaman, aplikasi dan penalaran. Penalaran ini paling susah, ya. Konteksnya nanti bisa personal, sosial, kultural, bisa saintifik. Untuk literasi membaca nanti ada 2, ada teks informasi dan teks sastra, seperti ya. Ini pelaksanaan AKM kelas 5 itu yang awalnya akan dilaksanakan pada minggu ke-1 Agustus 2021, nanti akan dilaksanakan di bulan April, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan info terbaru, AKM untuk kelas 5 itu akan dilaksanakan di bulan April. Sehingga kita hanya memiliki waktu sekitar 3-4 bulan untuk mempersiapkan AKM. Seperti Bapak Ibu, nggih. Jadi nanti persiapannya didukung oleh sekolah dan didukung oleh aplikasi yang saya sebutkan tadi. Supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, itu Bapak Ibu seputar AKM yang akan ini adalah penilaian perdana untuk tahun ini yang biasanya UN itu sekarang diganti oleh AKM. Monggo Bapak Ibu, itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan secara langsung atau bisa nanti menggunakan chat room. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suhendro Purwanto. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Wali Murid. Kita buka 3 dulu ya Pak Hendro ya. 3 pertanyaan dulu. Dipersilakan Bapak Ibu yang hendak bertanya di unmute. Ya, betul.
Pertanyaan yang masuk Bapak Ibu, apakah nanti pemanfaatan aplikasi ini sesuai arahan atau bisa dimanfaatkan siswa dengan bebas waktunya? Oke. Nanti ada 2 tipe Bapak Ibu untuk pemanfaatan aplikasi. Nanti yang pertama adalah ada jadwal penggunaan aplikasi yang akan langsung dipantau oleh guru. Oke. Yang kedua, jadwal bebas yang bisa digunakan siswa sewaktu-waktu. Misalkan kelas 5, kita jadwalkan untuk menggunakan Metifiknya pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Berarti Senin, Rabu, dan Sabtu anak-anak boleh menggunakan atau bermain. Bapak Ibu akan kita kirim di grup kelas. Ini sudah saya rekod. Yang tidak terpilih dari 30 anak yang ikut asesmen, terus yang lainnya bagaimana Pak? Nggih. Jadi asesmen nanti itu digunakan untuk memetakan bagaimana kemampuan dari subjek yang terpilih yang akan diakumulasi untuk menentukan bagaimana mutu dari sekolah. Yang tidak terpilih itu bukan berarti nanti tidak ada persiapan, G. Jadi 30 anak itu nanti akan diacak. Yang tidak itu nanti asesmennya tidak menggunakan CBT. Jadi asesmen 30 anak nanti ini akan menggunakan CBT. Jadi yang berbasis teknologi. Yang sisanya itu asesmennya adalah berbasis sekolah. Jadi nanti ada pemetaan dari nasional dan ada pemetaan dari sekolah. Artinya tetap 100 siswa yang ada misalkan itu tetap disiapkan. 30 terpilih itu harus mengerjakan standar soal dari nasional, yang sisanya soal yang ada di sekolah. Cuman soal yang ada di sekolah ini juga nanti dipilihkan dari Kemendikbud juga. Artinya nanti soal-soal yang akan dikerjakan adalah sama. Cuman metodenya yang berbeda. 30 anak langsung berhubungan dengan komputer, yang sisanya berbasis kertas. Oke, seperti itu. Kemudian nanti bisa dikirim juga slide-nya, nggih Pak. Kita akan kirim slide dan recording-nya. Nggih, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu bisa di chat room pertanyaannya. Atau nanti Bapak Ibu bisa WA ke guru kelas atau WA ke saya jika ada hal-hal yang masih kurang paham. Untuk pelajaran selain MTK apa tidak ada gamenya Pak? Nah ini, untuk pelajaran selain MTK sementara memang tidak ada game Bu, atau imam kita belum menemukannya. Jadi game ini masih berhubungan dengan numerasi saja, dengan matematika. Kalau untuk pelajaran yang lain itu bukan dalam bentuk game memang biasanya, dalam bentuk kuis atau dalam bentuk pembahasan-pembahasan. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mencarikan pembahasan materi IPA, nanti bisa lihat di YouTube. Nah, itu ada pembahasan soal-soal IPA kelas 1 sampai kelas 6 dari KPM. Nanti Bapak Ibu bisa ketik di situ. Oke. Atau nanti IPS ada juga pembahasan. Tapi kalau dalam bentuk game itu kita baru menemukan yang paling bagus gamenya adalah di Metific. Juga ada nanti di Google di Dragon Learn. Itu cuman bukan game Bapak Ibu, jadi anak mengerjakan soal. Karena kalau ini game, tapi tanpa sengaja dengan game itu anak-anak mengerjakan tahapan-tahapan menyusun atau mengkonstruksi sendiri pemahaman tentang matematikanya. Ada pertanyaan dari Sasi 5D, berarti nilai akhirnya berdasarkan tes 30 anak. 30 anak ini hanya sampling Bapak Ibu, nanti tetap nilai akhirnya adalah nilai dari satu sekolah. Apakah ada dari Nimas Ayujian 5C, apakah aplikasi ini hanya untuk satu anak satu password sesuai kelas? Iya Bapak Ibu. Jadi nanti masuknya itu hanya satu anak ya, satu anak nanti satu password. Ya.
Atau nanti akan saya tanyakan lagi kepada pihak MyTific, cuman dari info yang didapat kemarin, satu anak akan menggunakan satu password, seperti itu. Ada pen dari Eca 5B, yang 30 pian itu berarti apakah tidak berinteraksi, tidak mengerjakan tugas dari sekolah, Pak? Apakah cukup mengerjakan tugas yang berbasis teknologi tadi? Bukan tugas, Ibu, jadi nanti ketika ada jadwal asesmen 2 hari, 30 anak yang terpilih itu selama 2 hari itu akan mengerjakan soal-soal AKM yang numerasi dan literasi itu melalui teknologi, melalui komputer. Hanya 30 anak yang terpilih karena sampling seperti itu. Tugas sekolah seperti biasa itu tetap mengerjakan. Ada pertanyaan dari Muhammad Fayu Alvin Rizky. Apa wajib berlangganan dan apa hanya khusus matematika saja? Berlangganan tidak wajib, Ibu. Cuman saya hanya menyarankan saja supaya mengurangi main gamenya anak-anak. Seperti Mobile Legends dan sebagainya. Alangkah bijaknya kalau kita mengganti dengan game MyTific. Ya, supaya nanti anak-anak lebih siap untuk numerasinya. Apa hanya khusus MTK saja? Iya, Bu. Yang MyTific memang kita pilihkan untuk persiapan numerasi ketika AKM. Ada dari Noval Galih, mungkin nanti bisa dikirim slide atau recordingnya. Insya Allah akan kita kirim slide dan recordingnya di grup kelas masing-masing. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, monggo. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya untuk saat ini masih belum ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu wali murid sekalian. Mungkin kita nanti bisa menyambung via WA dengan sekolah. Sebagai Master of Ceremony hari ini, kita akan memasuki bagian keempat dari acara pada pagi hari ini, yaitu penutup dan doa. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sosialisasi AKM hari ini dicukupkan sampai sekian ini. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid sekalian. Kami sangat mengharapkan kerjasama yang berkesinambungan hingga akhir mandat ke kelas 6. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya live ya. Oke, terima kasih.